Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang kemarin ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian di kolom komentar. Banyak banget yang menanyakan tentang rincian total biaya saat kita renovasi kamar, yang videonya kemarin sudah kita buat ya rekan-rekan ya. Ada beberapa part yang lumayan panjang dari setiap bagian yang saya buat per video supaya dari rekan-rekan juga lebih jelas ya. Rekan-rekan banyak yang menanyakan berapa sih untuk biaya total dari renovasi kamar saya yang saya gunakan untuk kamar anak saya. Ini ukurannya sih 3 kali 3 meter ya kurang lebih rekan-rekan ya. Tapi tidak full 3 meter ya, jadi agak kurang sedikit. Tapi kita anggap saja 3 kali 3 meter. Ini saya sudah buat catatan ya rekan-rekan ya, karena kalau saya hafalkan itu akan susah karena nilainya angka ya. Kita akan jelaskan satu persatu ya rekan-rekan ya, sesuai dengan bagian yang sudah kita kerjakan kemarin. Ada 3 bagian ya kemarin saat kita renovasi kamar ini. Yang pertama adalah bagian temboknya. Kita restorasi temboknya karena temboknya sudah banyak yang ngelupas untuk catnya. Kemudian ada yang bagian yang retak-retak, yang bagian jebol juga ada. Sudah kita betulkan semua. Nah, untuk proses yang kedua adalah proses untuk listrik. Kita modifikasi untuk listriknya, kita menambah jalur untuk stop kontak juga, kita tanam di dalam tembok juga ya rekan-rekan ya. Dan yang paling penting yang banyak ditanya adalah bagian plafonnya, karena plafonnya sudah kita buat, kita ganti dari plafon gipsum menjadi plafon PVC, dan model plafonnya juga berbeda juga. Saya menaikkan plafonnya sekitar 40 cm dan bagian tepinya, bagian yang terlihat batanya saya tutup juga dengan plafon PVC sehingga lebih rapi tanpa kita plester dan kita aci juga ya rekan-rekan ya, jadi lebih cepat untuk prosesnya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan dapat memilih nanti bagian mana yang rekan-rekan butuh untuk biayanya. Oke, yang pertama adalah untuk bagian temboknya, untuk restorasi temboknya. Kemarin kita sudah kupas ya rekan-rekan bagian yang rapuh. Untuk catnya yang ngelotok kita bersihkan, cuma nggak full. Itu kita bersihkan, kemudian kita tambal-tambal semua bagian yang retak-retak, kita lapisi dengan wall filler ya rekan-rekan ya. Untuk wall fillernya itu saya membeli 2 kg ya rekan-rekan ya. 1 kilonya itu sekitar 25.000. Jadi untuk 2 kilo itu harganya adalah 50.000. Tapi itu nggak full habis ya rekan-rekan ya, masih separuh. Kemudian saya menggunakan cat dasar warna putih, itu cat biasa, saya beli di toko material, itu juga nggak merek yang bagus, merek yang biasa saja. Untuk pelapis bagian pertamanya itu warna putih, harganya 120.000 per ember itu ya rekan-rekan ya, 2,5 kilo kalau nggak salah. Kemudian untuk cat utamanya saya menggunakan cat tinting interior ya rekan-rekan ya, yang dicampur menggunakan mesin itu warnanya ada 2, dan untuk yang warna lebih pekat, yang warna yang ini, warna abu-abu pekat ini harganya lebih mahal ya rekan-rekan ya. Untuk 2 kemasan itu harganya adalah Rp380.000. Dan yang ketiga saya menggunakan masking tape. Masking tape ini harganya tidak mahal ya rekan-rekan ya, hanya Rp5.000 untuk 2 masking tape. Oke, untuk tembok, renovasi tembok totalnya jadinya adalah Rp555.000 ya rekan-rekan ya, total untuk biaya bahannya. Baik, sekarang kita lanjut untuk bagian kelistrikan ya. Untuk bagian kelistrikan ini memang agak lumayan ya rekan-rekan ya untuk biayanya. Yang pertama saya menggunakan kabel NYM 3 kali 1,5 untuk penambahan jalur stop kontak. Nah ini panjangnya 6 meter, sekarang per meternya sekitar 11.000 ya rekan-rekan ya, untuk merek yang bagus. Kemudian totalnya adalah 66.500 untuk harga kabelnya. Kemudian saya menggunakan pipa konduit untuk menanam di bagian dalam tembok ini harganya adalah 10.000 per batang ya, 4 meter. Kemudian selanjutnya saya menggunakan inbodos untuk kotak yang ditanam di tembok, itu tidak terlalu mahal, hanya Rp2.000. Saya menggunakan yang kotak ya. Kemudian stop kontaknya saya menggunakan merek Meval, kemarin harganya 61.600. Kemudian saya membuat lampu ya rekan-rekan ya. Lampu variasi menggunakan sisa plafon PVC juga, saya buat variasi, yaitu saya menggunakan LED strip dari Meval juga, itu harganya 130.000 per 5 meter. Tapi saya hanya pakai sekitar 1 meter saja ya rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya nggak sampai 130.000 ya. Kemudian untuk adaptornya yang LED stripnya itu saya beli kisaran harga 35.000. Adaptornya adalah 3 ampere 12 volt. Kemudian untuk downlightnya, untuk lampu utamanya saya menggunakan merek Meval juga, itu yang tricolor.
Jadi warnanya ada 3, itu 10 watt ya rekan-rekan, harganya 74.500. Jadi total untuk renovasi atau memperbaiki kelistrikan itu harganya adalah Rp379.200. Oke, sekarang yang paling penting ya rekan-rekan ya, bagian plafon. Mungkin rekan-rekan banyak yang nanya ya, kalau ukuran kamar 3x3 itu berapa untuk pembuatan plafon model seperti ini. Oke, untuk plafonnya saya menggunakan paku tembok ya rekan-rekan ya, untuk pemasangan bagian tepinya, untuk rangkanya menggunakan paku tembok kisaran ya harganya 10.000 ya, anggap aja 10.000. Kemudian untuk hulu baja ringan, rangkanya saya menggunakan 2 jenis ya, 4x4 yang kotak itu sebanyak 6 batang. Itu harganya satu batangnya adalah Rp25.000. Jadi total Rp150.000. Kemudian hulu 4x2 yang agak gepeng itu 6 batang juga, per batangnya Rp20.000, jadi totalnya Rp120.000. Kemudian saya menggunakan skrup drywall ya untuk pemasangan rangka, kemudian untuk pemasangan plafon PVC-nya, yaitu harganya kisaran Rp30.000. Kemudian yang paling penting adalah untuk bagian plafonnya ya, saya menggunakan list plafon PVC juga. Nah, untuk list plafon ini saya menggunakan 2 jenis, tapi harganya hampir sama ya rekan-rekan ya. Anggap saja harganya per meternya adalah Rp14.000. Saya menggunakan 8 batang ya, jadi 4 meter kali 8 kali 14.000 itu totalnya adalah Rp448.000 untuk list plafonnya saja. Kemudian untuk plafon PVC-nya saya menggunakan 2 jenis dari Elite plafon ya rekan-rekan ya. Yang pertama yang standar itu motifnya marmer, harganya adalah Rp18.500 per meter, dan ini harga Jakarta ya rekan-rekan ya. Kalau di luar Jakarta harganya agak beda lagi, tapi tidak terlalu jauh lah ya. Itu harganya adalah Rp18.500 per meter kali 4 meter, satu batang atau satu lembarnya itu 4 meter. Saya membutuhkan 7 lembar ya rekan-rekan. Jadi totalnya untuk yang motif marmer itu adalah Rp518.000. Kemudian yang untuk motif utamanya bagian atas, yaitu saya menggunakan motif premium. Ini motif baru dari Elite plafon ya rekan-rekan. Yang motifnya itu doff. Jadi kalau kena lampu itu tidak mengkilap. Jadi terlihat lebih adem ya rekan-rekan ya kalau dipakai. Itu harganya memang selisih lebih mahal sedikit ya rekan-rekan ya. Per meternya adalah Rp21.000 di area Jakarta. Saya menggunakan adalah 14 lembar kali 4 meter, berarti totalnya adalah Rp1.176.000. Ya, jadi untuk pemasangan plafon PVC dari rangka sampai plafon PVC-nya semua ini totalnya adalah Rp2.452.000. Ini untuk ukuran sekitar 3x3 meter ya. Jadi memang biaya paling banyak ini adalah di plafon PVC-nya ya rekan-rekan ya. Tapi plafon PVC itu punya banyak keunggulan ya rekan-rekan. Yang pertama itu tahan air. Kena air, kena bocor sedikit nggak rusak. Aman rekan-rekan ya. Kemudian tidak merambat api. Jadi kalau kebakaran itu nggak langsung terbakar semua. Tidak merambatkan api. Kemudian yang kedua ringan. Ringan ya rekan-rekan ya. Kemudian yang paling saya suka adalah mudah untuk dipasang sendiri. Jadi rekan-rekan yang pengen pasang plafon sendiri itu dapat dengan mudah memasang plafon ini, dan alatnya tidak banyak, hanya menggunakan gerinda tangan dan menggunakan mesin bor. Itu sudah bisa untuk memasang plafon PVC, nggak terlalu susah juga. Dan akhirnya ya rekan-rekan ya, kalau kita total dari keseluruhan biaya renovasi ini, dari renovasi tembok, kemudian pemasangan kelistrikan segala macam, sampai pemasangan plafon, totalnya adalah Rp3.386.200. Ya, jadi harga 3.300.000 ini rekan-rekan ya, ini adalah biaya bahan di luar biaya tukang. Ya, jadi kalau rekan-rekan mau kerjakan sendiri ya harganya kisarannya segini ya rekan-rekan ya. Tapi kalau rekan-rekan mau bayar tukang lagi itu akan keluar biaya lebih banyak lagi. Ya mungkin kisaran berapa ya, kalau tukang saya juga kurang paham ya, karena saya juga bukan tukang. Jadi nggak tahu, mungkin rekan-rekan yang tahu untuk biaya tukang per hari itu berapa sekarang untuk renovasi kamar, pasang plafon PVC, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar ya. Dan untuk rekan-rekan yang menanyakan berapa lama untuk proses renovasi kamar ini, saya kerjakan kurang lebih 1 minggu ya rekan-rekan ya, karena tidak full time. Mungkin setengah hari baru saya kerjakan, nanti saya kerjakan yang lain lagi. Tidak full saya langsung renovasi kamar ini seharian, itu enggak.
kisaran 1 minggu ya rekan-rekan ya. Mungkin kalau tukang beneran yang ngerjain mungkin nggak nyampe ya, mungkin 3 hari pun juga sudah selesai kalau tukang beneran yang ngerjain. Karena ini tukang jadi-jadian ya, sedapatnya saja, sesenggangnya waktu kita kerjakan dan akhirnya juga selesai. Oke rekan-rekan, seperti itu ya untuk video kali ini, menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kemarin. Semoga terjawab, dan mungkin jika masih ada pertanyaan rekan-rekan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan kita jawab sebisa kita menjawab pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya gampang kita bisa jawab ya rekan-rekan ya. Tapi kalau susah-susah juga, kita kan bukan tukang dan bukan arsitek, bukan ahli ya rekan-rekan ya. Jadi hanya orang yang hobi yang mengerjakan pekerjaan rumah sehingga dapat kita kerjakan sendiri dan dapat menghemat biaya. Oke rekan-rekan, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.